pada mata kuliah farmakognosi. Ya. Namun sebelum saya memberikan materi, saya terkait dengan RPS ya, mata kuliah ini. Sebetulnya RPS ini sudah saya share ya di SIAK, jadi mangga aja kalau ada yang ingin tahu materi apa saja yang akan diberikan di mata kuliah ini silakan. Jadi untuk mata kuliah farmakologi ini terdiri dari praktikum ya. Jadi jangan aneh praktikumnya lama gitu. Dari 85 sampai 1430 karena memang itu bukan SKS di mana satu SKS terdiri dari 170 menit ya. Nanti pembelajaran praktikumnya akan didiskusikan kembali ya, apakah akan dilaksanakan secara luring atau secara daring. Nah, kemudian di sini tim pengaku itu jadi nanti untuk SIPEN harap lihat dari masing-masing pertemuan dosen siapa yang akan masuk dan H-1 harap konfirmasi dari dosen yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian pembelajaran di sini kita pembelajarannya secara kooperatif di mana akan ada dua arah ya. Di mana maksudnya ketika saya bertanya akan ada dua arah. Dan praktikumnya di sini metodenya adalah TLC atau Teacher Learning Center dan praktikum laboratorium. Untuk tugas yang harus diselesaikan ya ini nanti akan didiskusikan kembali. Untuk yang menghadapi UAS. Kemudian akan diberikan tugas juga terkait dengan tabel identifikasi fragmen tanaman. Mengapa tugas ini harus diberikan? Karena memang ya sebetulnya ini masih dini ya kalau dikasih tahu dari sekarang, tapi tidak apa-apa untuk saja. Angkatan ini itu ujian kompetensi ya berbeda dengan angkatan kakak tingkat sebelumnya karena memang ada perubahan nomenklatur dari UKTTK sehingga memang ada perbedaan-perbedaan ya dari soal yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini memang RPS-nya menyesuaikan dari blueprint UKTTK. Ya blueprint itu istilahnya kalau kita lebih mengajarkan fisik. Kami dari tim pengampu farmakognosi memasukkan di mata kuliah farmakognosi. Agar apa? Agar teman-teman di sini nanti ketika mengerjakan soal UKTTK itu tidak terlalu sulit mengerjakan ya. Setidaknya pernah mendengar apa yang dosen sampaikan. Jadi persentase penilaian praktikum ini pasti akan bukan dengan teorinya, di mana praktikum ini dan nanti ya. Kemudian laporan yang akan dikerjakan praktek harian dan sifat. Laporan ini nanti akan diatur terkelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Kalau masuk satu kelas yang full ya, ada 40 orang. Tapi kalau kurang dari 40 berarti nanti ada 2 orang dan ada yang 3 orang. Nah, nanti nilai akhirnya ini adalah penjumlahan dari nilai teori yaitu 40% dan penjumlahan dari nilai praktik yaitu 60%. Ada untuk hari ini perlu diperhatikan ya. Jadi nanti misalkan kalau UTS-nya merasa jelek, nilai saya misalkan kok di bawah nilai NPL, tidak usah khawatir terlebih dahulu karena nilai 40% ini adalah penjumlahan dan misalkan kalau merasa kecil di nilai UTS, silahkan perbaiki di nilai UAS dan kerjakan dengan baik penugasan ataupun kuis yang diberikan karena itu mampu menaikkan nilai dari nilai UTS yang sudah didapat. Pasti memberikan tanda kuning ya di sini, jadi belum diperbaiki karena apa? Untuk angkatan ini ada perbedaan dengan angkatan sebelumnya. Di mana angkatan sebelumnya satu SKS teori itu setara dengan 40 soal ujian UTS atau praktek ya. Jadi 40 soal UTS dan 40 soal UAS. Nah, namun sekarang ada pergeseran membuat
soal. Jadi di sini saya belum mengubah menjadi 20 soal. Tapi jangan senang dulu ya teman-teman semua, karena semakin kecil, semakin sedikit ya, soal yang diberikan, ya kemungkinan bahasannya itu akan semakin kecil juga. Sedangkan untuk soal umum itu kan ada ratusan soal ya, jadi agak ini juga di kami agak dilema ya. Satu sisi memang mahasiswa mengerjakan soalnya lebih sedikit, tapi di satu sisi ada beberapa poin di pokok bahasan yang mungkin itu masuk pada blueprint UKTTK ataupun kisi-kisi UKTTK ya. Tapi nanti kita akan mencoba bagaimanapun caranya, istilahnya teman-teman di sini memahami soal yang setidaknya serupa dengan soal dari UKTTK. Maka di sini kalau mau belajar ya terkait dengan kisi-kisi di UTS dan UAS, silakan, saya sudah cantumkan, tapi nanti mungkin saya akan konfirmasi ulang kepada SIPEN banyaknya soal yang ada di kisi-kisi ya, karena di sini status solusinya masih 40 ya, padahal sekarang sudah berubah menjadi 20 soal. Nah, di sini silakan teman-teman baca ya masing-masing siapa dosen yang akan mengaku dan materi pembelajaran di sini membaca setidaknya di permukaan saja gitu materi pembelajaran yang diberikan. Karena apa? Biasanya kalau mahasiswa dari awal sudah membaca terlebih dahulu, ketika dosen menyampaikan nanti akan nyambung dibandingkan misalkan kita dalam keadaan kelas yang sangat kosong. Jadi nanti akan ada sesi diskusi mungkin yang lebih mendalam. Nah, teman-teman di sini sudah mempelajari materi yang akan disampaikan oleh dosen. Ya. Maka ini nanti untuk SIPEN ya, saya menggarisbawahi teruntuk SIPEN, silahkan lihat dulu dosen yang akan mengajar di hari esok dan konfirmasi kepada dosen yang bersangkutan H-1. Kalau ini silakan ya baca masing-masing. Nanti untuk sistematika praktikum saya akan jelaskan setelah teori diberikan ya. Dan ini pun karena di sini banyak yang dispen ya, jadi saya hanya melakukan satu kali presensi absensi. Tapi jika nanti sudah seperti biasa teman-teman bisa pertama adalah ketika masuk Zoom atau nanti ketika masuk ya, dan kedua adalah ketika akan praktikum atau kalau di Zoom sesaat akan selesainya Zoom. Jadi biasanya saya melakukan 2 kali, tapi karena di sini banyak yang dispensasi, jadi saya hanya melakukan 1 kali absensi. Dan perlu diketahui teman-teman, karena absensi ini by aplikasi ya, jadi ketika saya bertanya hadir atau tidak dan yang bersangkutan tidak menjawab, otomatis saya akan mengalfakan jika tidak ada konfirmasi apapun. Misalkan di tengah-tengah perjalanan perkuliahan ternyata ada, karena itu sudah by sistem, tidak bisa diubah perkuliahan tetap masuk sesuai dengan jam yang disepakati, kecuali memang ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa dikonfirmasi ke SIPEN, kemudian SIPEN nanti akan mengkonfirmasi ke dosen yang bersangkutan. Nah, begitu. Baik, terkait dengan kontrak kuliah, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke pembelajaran? Cukup ya sepertinya ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan di tengah-tengah perkuliahan, mangga saja tanyakan atau bisa melalui SIPEN juga. Ya. Baik semuanya, semoga siap ya menerima materi kali ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya langsung ke materi utama. Ya, terlihat semua kalian? Nah, baik teman-teman semua, ini kita akan belajar terkait dengan farmakognosi ya. Ada farma dan gnosis. Itu di sini teman-teman tahu apa sih farmakognosi, terus kenapa sih kita harus belajar tentang farmakognosi, apa hubungannya ilmu kita tentang farmakognosi ini. Nah, dimulai dari sejarah dulu, biar kita tahu dari mana datang ya, asal mula datangnya terkait dengan farmakognosi ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada zaman dulu tidak ada namanya
pada zaman dulu, ilmu kedokteran ini sangat dikaitkan erat dengan ilmu kefarmasian. Mengapa? Karena memang ilmu kefarmasian ini sangat berkaitan dengan obat dan penggunaannya. Dan obat dan penggunaannya ini pada zaman dahulu dinamakan sebagai materia medika. Ya, apa sih materia medika? Mungkin kalau SMF ya di sini yang lulusannya dulu dari SMK Farmasi sudah tidak aneh, sudah tidak asing mendengar kata materia medika. Jadi kalau sekarang materia medika itu kita lihat sebagai buku. Ya, kalau dulu sebagai ramuan obat, kita juga sekarang sih bisa melihat ramuan obat tapi lebih kepada buku literatur. Nah, jadi pada zaman dahulu ya, siapa sih yang tidak mengenal Bapak Dioscorides ya? Nah, Bapak Dioscorides ini pada zaman abad pertama ia membuat buku yang namanya De Materia Medica Libri Quinque, di mana De Materia Medica ini ia memuat 600 obat yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Jadi sebetulnya obat ya, kalau kita berpikirnya obat hanya didapatkan dari tumbuhan, itu salah. Karena memang obat ini bisa berasal dari tumbuhan, bisa berasal dari hewan, dan bisa berasal dari mineral. Nah, pada awalnya materia medika ini ia hanya berfokus kepada ilmu kefarmasian dan ilmu kedokteran. Seiring dengan berjalannya waktu, kognosi ini masuk dalam sub materia medika, di mana materia medika ini terbagi menjadi farmakologi dan farmakognosi. Nah, teman-teman di sini sudah masuk ya mata kuliah terkait dengan farmakologi, sudah bisa membedakan apa sih perbedaan antara farmakologi dengan farmakognosi. Ya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu ya, seperti apa sih materia medika? Ini bahasa Latin dari materia medika ya zaman dulu yang dibuat oleh Bapak Dioscorides. Bahasanya bahasa Latin, kemudian diterjemahkan kepada bahasa Inggris, dan yang bisa kita baca di lab ada, kemudian di perpustakaan ada, itu sudah berbahasa Indonesia ya. Jadi sangat enak sekali ya, karena sudah ada buku yang berbahasa Indonesianya. Karena memang masih ada beberapa sumber primer yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi kita harus belajar bahasa Inggris. Gitu. Jadi di sini silakan kalau ada yang ingin tahu gimana sih isi dari materia medika. Yang pertama bisa searching, sekarang banyak PDF-nya. Yang kedua ada di laboratorium, dan yang ketiga ada di perpustakaan. Jadi bagi yang tertarik misalkan penelitian ke ranah FST ya, apalagi ke ranah farmakognosi, itu silakan lihat-lihat di materia medika. Di sana banyak sekali tumbuhan yang dijadikan obat-obatan. Ya. Nah, tadi ya kembali, apa sih perbedaan farmakologi dan farmakognosi? Ini sebetulnya pasti sudah teman-teman tangkap ya ketika teman-teman masuk ke kuliah farmakologi. Oh iya, ternyata farmakologi ini ilmu yang lebih menekankan kepada mekanisme kerja obat. Nanti teman-teman akan belajar terkait dengan absorpsi, kemudian distribusi, metabolisme, dan ekskresi, bagaimana obat tersebut memberikan respon di dalam tubuh, dan bagaimana respon tubuh terhadap obat. Nah, sedangkan kalau farmakognosi ini justru lebih menekankan pada mekanisme kerja dari obat. Senyawa apa yang ada di dalamnya. Ya. Nah, jadi ini dilakukan pengembangan istilah ya oleh peneliti namanya Smith ya. Ini jadi ia membuat buku yang namanya ini sepertinya bahasa Jerman ya. Intinya ini adalah buku materia medika. Nah, jadi di buku materia medika ini peneliti Smith sudah banyak menuangkan aspek farmakognosi di dalamnya. Kemudian dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya, yaitu Selder ya. Kemudian ia membuat penelitian terkait dengan analitika farmakognostika. Jadi memang farmakognosi ini intinya ia adalah kepanjangan tangan dari materia medika. Di mana materia medika ini pada awalnya ada dua fokus ya, ada farmakologi dan farmakognosi. Nanti ada lagi fokus lainnya ya. Nah, ternyata Selder ya yang tadi membuat penelitian tentang farmakognosi, ia mengemukakan bahwa farmakognosi ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah farmakon, artinya adalah obat, kemudian gnosis artinya adalah pengetahuan. Kemudian dikembangkan lagi, ada peneliti baru lagi. Farmakognosi ia berasal dari farmakon juga sama artinya obat, tapi gnosis ini lebih diperluas lagi
itu adalah gignoskop. Artinya adalah mendapatkan pengetahuan. Jadi ini lebih spesifik dibandingkan yang dikemukakan oleh Selder. Hanya pengetahuan tentang obat saja, tapi kalau Genzinger ini ya untuk mendapatkan, oh ya ada apa sih di obat tersebut, ada senyawa apa di obat tersebut. Jadi ini lebih spesifik dibandingkan dengan Selder. Nah, kemudian tadi ya saya mengatakan awalnya materia medika itu ya hanya terdiri dari dua fokus, ada farmakologi dan ada farmakognosi. Nah, ternyata para kimiawan di akhir abad ke-19 ini mengembangkan suatu sub dari materia medika itu yang lebih kompleks, namanya adalah kimia medisinal. Jadi jangan salah antara farmakologi, farmakologi, dan kimia medisinal ini memiliki keterkaitan yang erat. Mengapa? Karena kita tahu ini sudah masuk ya mata kuliah kimia dasar. Kimia dasar ada struktur lain dan sebagainya, ada struktur benzen, ada alkena, ada alkuna ya. Nah, ketika kita tahu struktur apa yang ada di suatu tumbuhan, misalkan ya di sini saya katakan struktur apa itu masuk ke ranah farmakognosi. Kita melakukan proses ekstraksi. Apa sih Bu proses ekstraksi itu? Itu nanti akan dibahas lebih dalam di mata kuliah ini semester depan ya di fitokimia. Nah, ketika mengambil suatu bahan obat melalui proses ekstraksi, dilihat tuh ada senyawa apa sih di dalamnya. Nah, ketika kita tahu, oh iya ternyata senyawa ini ya memiliki gugus benzen, memiliki gugus OH. Akhirnya para peneliti dari tanaman jambu biji ya, dari jambu biji, oh iya ternyata jambu biji ya bisa berguna untuk darah misalkan. Kita cari tanaman daun jambu biji, oh ya ternyata ia memiliki gugus ini, gugus benzen dan OH. Ini Recording in adalah progress. akhir dari materia medika gitu ya. Jadi materia medika ini mencakup adanya ilmu farmakologi, farmakognosi dan kimia medisinal. Memang untuk di ranah D3 ini kita tidak mempelajari kimia medisinal karena ini ilmu yang sangat kompleks ya. Jadi akhir dari kimia kita itu hanya di kimia farmasi saja, tidak masuk ke kimia medisinal. Nah, kemudian setelah abad ke-19 ya, tadi ada beberapa sub, berarti ada 3 sub ya, farmakologi, farmakognosi, dan kimia medisinal. Nah, ternyata pada abad ke-20 ada peralihan paradigma. Kita tahu bahwa biasanya masyarakat ini menggunakan obat-obatan yang modern. Namun ternyata adanya ketidakpuasan terhadap efektivitas dan harga dari obat modern. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat awam banyak yang berpikir dari modern ke pengobatan tradisional atau di sini disebutkan segala hal yang berbau natural dan organik biasanya ada di alam. Nah, akhirnya memang banyak yang berpindah dari pengobatan modern ke pengobatan tradisional. Dan impact-nya apa sampai saat ini? Impact-nya banyak industri besar farmasi yang mencari obat baru dari tumbuhan obat. Dari mana? Dari etnomedicine. Etnomedicine ini apa? Etnomedicine ini jadi ada etnik tertentu yang belum masuk dunia luar ya, jadi benar-benar sangat lekat etniknya yang menggunakan obat-obatan dari alamnya sendiri. Nah, industri besar farmasi ini yang membidik etnik tersebut untuk mendapatkan senyawa obat baru. Contoh etnik yang masih lekat di kita itu adalah etnik Kampung Naga ya. Kampung Naga itu sampai sekarang memang belum banyak dimasuki oleh negara luar. Jadi itu menjadi incaran juga ya yang lain karena memang masyarakat di sana banyak menggunakan tanaman untuk pengobatannya. Nah, ternyata yang tadi saya katakan obat-obatan itu dia tidak berasal
hanya dari tumbuhan saja. Ya bisa dari hewani, kemudian bisa berasal juga dari mineral. Nah, contohnya dari hewan ini adalah teknologi DNA rekombinan. Ya, jadi tadi pada abad ke-20 selain adanya perubahan paradigma menggunakan obat modern ke obat tradisional, juga telah dikembangkan teknologi DNA rekombinan, di mana memang adanya suatu transfer materi genetik ini ada hubungannya dengan mikrobiologi, ya pasti sudah paham. Jadi ini bisa digunakan untuk produksi insulin. Ya kita tahu kalau manusia sudah rusak, beta pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin, maka ia harus injeksi insulin, harus disuntik. Dari mana dapatnya? Ini adalah dari bakteri Escherichia coli yang memang bisa diproduksi secara massal. Ya. Nah, jadi intinya ruang lingkup farmakognosi ini banyak studi yang terkait, ya. Ada studi terkait dengan fisika, kemudian kimia, biokimia, biologi, bahan obat, atau bahan lain yang berpotensi sebagai obat yang berasal dari alam untuk mencari obat baru yang berasal dari alam. Jadi intinya memang farmakognosi ini karena kita berkaitan dengan alam, berkaitan dengan struktur obat, kita melakukan kimia medisinal tadi ya, sintesis obat, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya fisika, kimia, dan biokimia. Nah, lalu mengapa sih kita seorang farmasi harus mempelajari tentang farmakognosi? Oh Bu, kita mah hanya misalkan ya, kalau yang di pelayanan kita hanya bertemu dengan pasien, hanya memberikan obat, terus apa sih hubungannya dengan farmakognosi? Nah, jadi memang obat itu seperti yang tadi saya katakan, sudah ada perubahan paradigma. Karena memang berdasarkan data, 25% obat yang diresepkan itu awalnya berasal dari bahan alam. Jangan salah, paracetamol yang mungkin kalau tingkat 1 tuh ya ditanya contoh obat apa, pasti yang pertama disebutkan itu adalah paracetamol. Siapa sih yang tidak kenal paracetamol ya? Paracetamol itu dulu didapatkan dari tumbuhan. Kemudian kok bisa tumbuhan ini memiliki aktivitas antipiretik? Setelah ia divaksinasi, diisolasi, oh iya ternyata ia memiliki gugus lah paracetamol yang sekarang kita bisa beli dengan harga murah. Kalau kita mengambil tumbuhan yang mengandung PCT, itu prosesnya akan lama dan tidak akan semurah apa yang kita dapatkan sekarang. Kenapa murah? Karena dilakukan proses sintesis obat. Setelah kita tahu, oh ada gugus apa, gugus A, B, dan C, baru kita buat di lab. Hasilnya itulah paracetamol. Ya. Jadi jangan salah ya, obat-obatan yang kita makan sekarang itu pada awalnya ditemukan dari bahan alam. Kemudian 47 obat yang beredar di pasaran ternyata ini berasal dari 39 jenis tumbuhan hutan tropis banyaknya di Indonesia. Dan 50% obat yang beredar di pasaran ini berasal dari bahan alam. Ya, ini tahun 93, ini tahun 76. Jadi memang ada penambahan persentase dari tahun sebelumnya yang memang obat tersebut berasal dari bahan alam. Nah, kemudian alasan lainnya, 57% dari 150 pedagang obat yang terkemuka ini berasal dari bahan alam juga. 39% dari 878 senyawa kimia baru ini berasal dari bahan alam. Dan lebih dari 80% penduduk dunia ternyata menggunakan tumbuhan sebagai sumber pelayanan kesehatan yang utama. Misalkan di sini ya teman-teman, ada yang terbentur, misalkan ada yang kejeduk lah sampai benjol, misalkan ya adiknya, itu tumbuhan yang paling cepat merespon itu adalah lidah buaya. Tanpa kita sadari ketika ada kerabat misalkan yang terbentur ya, apalagi itu adanya di kepala, karena kalau di kepala itu ketika terbentur, waduh cairan-cairan inflamasi itu pada keluar sehingga ia menyebabkan pembengkakan. Nah, tanpa kita sadari ketika kita menggunakan lidah buaya itu adalah upaya pelayanan kesehatan preventif yang utama yang kita gunakan. Terus misalkan ketika sakit, di sini ada yang suka enggak
dibalur pakai parutan ini bawang merah. Nah, itu sebetulnya pemanfaatan tumbuhan untuk pelayanan kesehatan yang utama. Tanpa kita sadari, di kehidupan sehari-hari pun kita melakukan hal yang sama. Ya, jadi memang istilahnya kalau sekarang tanaman obat keluarga ya, toga, tanaman yang ada di pekarangan rumah itu bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Temulawak untuk meningkatkan nafsu makan. Kunyit untuk menyembuhkan orang yang mah ya. Jadi kalau di sini ada yang mah akut, oh ya saya mah setiap pagi selalu makan kunyit, tapi makannya jangan digigit. Jadi hanya dihancurkan oleh gigi geraham sekali, terus kemudian langsung ditelan. Karena apa? Kunyit itu ia mengandung kurkumin, warnanya kuning. Ketika ia terlalu banyak gitu ya menempel pada gigi, nanti gigi lama-kelamaan itu akan keropos. Ya, seperti halnya bawang putih. Ya, jadi memang untuk pemanfaatan tumbuh-tumbuhan, hati-hati, ada beberapa yang memang menimbulkan efek samping. Tapi efek sampingnya bukan ke organ, bukan, tapi ke sesuatu organ yang memang terkena di luar gitu. Jadi bukan di dalam, bukan, tapi yang di luarnya. Nah, terus kita sebagai farmasis juga ya harus menjamin konsumen apabila kita ranah farmakognosi. Oh ya, saya bekerja misalkan di industri obat tradisional. Apa yang harus saya lakukan? Apa peran farmasis di dalam industri obat tersebut? Yang pertama, otentisitas dari tumbuhan. Seorang farmasis harus mengetahui genus dan spesies dari tumbuhan yang akan kita berikan kepada pasien. Di Purwakarta dan Surakarta sekarang itu ada yang namanya rumah sakit herbal. Dokter-dokternya itu dia diberikan pelatihan bagaimana caranya memberikan resep yang bukan resep obat modern, bukan. Dokter-dokter di sana malah tahu, oh ini sakitnya sakit diabetes, tumbuhan apa yang harus diberikan. Jadi di sana sudah, karena memang masih lekat ya etnisnya, apalagi Surakarta, di Solo, yaitu dibangun rumah sakit, farmasisnya, apotekernya, TTK-nya, di sana hanya obat-obatan. Ini simplisia saja. Simplisia itu istilahnya bahan alam yang sudah dikeringkan. Mungkin kalau ngelihat ya di lab itu ada daun yang kering, ada rimpang yang kering, itu namanya simplisia. Dan di Surakarta itu pemberian resep sudah dalam bentuk simplisia. Jadi nanti diplastikin kayak jamu yang dijual-jual gitu. Nah, itu jadi memang seorang farmasis harus mengetahui potensitas dari tumbuhan. Kemudian peran farmasis apalagi? Kita sebagai pemberi, misalkan ya kalau bekerja misalkan di industri obat ataupun di rumah sakit yang memang hanya pelayanan terkait dengan obat tradisional, kita harus melihat kontaminasi di mana sediaan kita yang akan diberikan kepada masyarakat itu harus terhindar dari serangga, pestisida, logam berat, dan radiasi. Kemudian kita pun sebagai peran farmasis harus melihat jangan sampai adanya pemalsuan. Pemalsuan di sini maksudnya apa? Penambahan senyawa kimia obat. Hati-hati ya untuk yang mungkin di sini lebih ke ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi banyak yang tergoda dengan adanya pil penurun berat badan, pil pelangsing. Sehari minum langsung caspleng, di mana pil itu mengedepankan ini itu tumbuhan asli loh, hanya herbal 100% loh, tapi ketika efeknya terlalu cepat, justru itu harus dicurigai. Curigai apa? Dicurigai takutnya ada senyawa kimia obat yang dimasukkan ke dalam sana. Kita harus lihat, ada dua efek nanti. Ya, yang harus kita tekankan, obat tradisional biasanya itu bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama karena memang efek sampingnya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan obat modern. Mengapa harus dalam jangka waktu yang lama? Karena ketika obat tradisional masuk, itu tidak bisa berikatan langsung dengan reseptor. Ya, nanti terkait dengan reseptor itu akan banyak dibahas di farmakologi ya. Obat masuk ini, obat herbal masuk tidak akan langsung berikatan dengan reseptor, tapi dia harus melalui proses yang namanya proses detoksifikasi terlebih dahulu. Detoksifikasi itu apa? Pengeluaran racun dalam tubuh. Baru ketika racun di dalam tubuh terkeluarkan, nanti senyawa yang memberikan efek, dia baru akan berikatan dengan reseptor. Kalau obat modern itu lebih cepat efeknya, pasti jauh lebih cepat. Ia masuk ke dalam tubuh, langsung berikatan dengan reseptor. Apa jadinya?
Kalau obat modern dimasukkan ke dalam obat tradisional. Kita tahu obat tradisional itu ini bisa pemakaiannya dalam jangka waktu yang lama. Ketika obat modern tersebut masuk dalam obat tradisional, efek yang akan dihasilkan nanti adalah efek samping dari obat modern tersebut. Makanya sekarang banyak ya yang minum obat pelangsing jatuhnya ke ginjal, jatuhnya ke jantung. Karena apa? Kemungkinan terjadi pencampuran antara senyawa kimia obat modern dengan obat tradisional. Jadi pesan saya, jangan terlalu tergiur dengan obat-obatan pelangsing ya, yang sehari langsung cespleng gitu. Obat pelangsing harus disertai dengan olahraga yang teratur. Ya. Kemudian ada standarisasi ya. Peran farmasis di sini juga harus bisa menstandarisasi obat tradisional apa yang bisa diedarkan ke masyarakat. Kemudian stabilitasnya bagaimana? Apakah misalkan kita tahu rebusan kunyit itu bisa memiliki aktivitas, misalkan untuk lambung. Kita buatnya hari ini, diminumnya besok untuk masyarakat, untuk keluarga. Apakah itu boleh? Tidak boleh ya. Kalau kita minum rebusan, saat itu direbus, saat itu diminum. Tidak boleh dibuat dibesokan. Meskipun itu dimasukkan ke kulkas, itu efektivitasnya tidak akan baik. Dan kemudian, efikasi ini berkaitan dengan tadi proses penyimpanan. Jangan sampai kita